Selamat malam teman-teman yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini bersama dengan saya, Feby Timotius dari Lembaga Bara Digital Ministry, menghadirkan program dan acara Dengarkan Firman-Nya. Dan malam hari ini kita sudah bergabung dengan hambanya Pak Bejoli yang akan menyampaikan satu tema yang sangat menarik dan mungkin menjadi pertanyaan banyak orang, yaitu jika Allah menciptakan segala sesuatu, siapa yang menciptakan Allah? Nah, kita akan bersama-sama mendengar, bahkan juga rekan-rekan bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan tema ini. Nanti kita akan mencoba menjawabnya, dan karena waktu berlangsung 30 menit, jadi saya sarankan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, untuk kita nanti kita akan di akhir sesi. Baik, sebelum kita akan memulai, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang kepadanya kami menyembah, pencipta segala sesuatu, termasuk hidup dan diri kami. Kami rindu sebagai ciptaan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Secara khusus ketika kami mempertahankan iman dan menyatakannya kepada dunia sebagai seorang saksi Kristus. Karenanya berkati hamba-Mu Pak Bejo yang akan menyampaikan tema ini, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Pak Bejo. Saya Ya, persilakan untuk selamat malam Pak. siaran firman Tuhan. Baik, terima kasih. Shalom, saudara-saudara dimanapun sudah berada. Tema kita pada malam hari ini adalah jika Allah adalah pencipta segala sesuatu, lalu siapakah yang menciptakan Allah? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengerti bahwa bagi sebagian orang Kristen, pertanyaan ini terkesan mengada-ngada, tidak perlu dan tidak penting untuk dibahas, karena mungkin bagi sebagian orang Kristen, mereka sendiri tidak pernah mengajukan pertanyaan ini dan tidak pernah berjumpa dengan orang yang mengajukan pertanyaan ini. Jadi saya bisa mengerti kalau ada sebagian orang Kristen yang berpandangan bahwa ini adalah pertanyaan yang tidak relevan untuk dibahas. Lagi pula, bukankah jawabannya sudah jelas? Kata mereka, Allah ada dengan sendirinya, Allah adalah pencipta dan bukan ciptaan, jadi cukup untuk tidak perlu diperpanjang. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada dua komentar saya terhadap pendekatan seperti ini. Yang pertama adalah saya ingin mengatakan bahwa pertanyaan ini adalah pertanyaan yang real, nyata, dan relevan untuk dijawab. Saya sudah berjumpa dengan orang yang mengajukan pertanyaan ini, baik orang Kristen maupun orang bukan Kristen. Dan adalah penting bagi kita untuk mampu menjelaskannya. Bahkan, saudaraku, yang mengejutkan adalah anak SD pun sudah bisa mengajukan pertanyaan ini. Dari anak yang masih kecil, remaja, pemuda, hingga orang dewasa, bisa dikatakan orang-orang yang memiliki pemikiran yang kritis, mereka cukup terbiasa untuk mengajukan pertanyaan ini. Seorang tokoh ateis yang terkenal mengucapkan pertanyaan ini dalam bentuk yang agak sedikit berbeda. Kira-kira begini bunyinya, jikalau Allah adalah desainer dari alam semesta, lalu siapa yang mendesain sang desainer itu? Atau dengan kata lain, jikalau Allah adalah perancang alam semesta, maka siapakah yang merancang sang perancang itu? Nah, saudaraku, jadi ini merupakan pertanyaan yang nyata, tidak boleh disepelekan dan tidak boleh dianggap tidak serius karena ini diajukan oleh banyak orang. Dan mereka sungguh-sungguh ingin mencari jawabannya. Yang kedua, saudara, jawaban singkat seperti Allah itu kekal, dia pencipta yang tidak diciptakan, mungkin bisa diterima sebagian orang, tetapi tidak bisa diterima oleh sebagian yang lain, bahkan oleh banyak orang yang lain. Bukan karena jawaban tadi salah, tetapi karena jawaban itu terlalu singkat, perlu penjelasan lebih lanjut, dan karena jawaban itu mungkin terdengar terlalu dogmatis, hanya berdasarkan ajaran gereja. Nah, orang-orang pada zaman sekarang membutuhkan jawaban yang lebih logis, yang lebih masuk akal, dan juga mungkin bisa lebih meyakinkan lebih banyak orang. Nah, sekarang izinkan dalam waktu yang juga singkat, saya akan menjawab pertanyaan ini, walaupun tentu saja saya akan menjawabnya lebih dari sekedar 2-3 kalimat. Nah, kita akan tetap memulai dengan membaca Alkitab, tetapi saya tidak akan berhenti di sana. Saya nanti akan
Dari sana, dari Alkitab, berupaya untuk memberikan penjelasan yang juga saya harapkan masuk akal bagi kita. Nah, saya membaca satu bagian Alkitab dari ayat yang pertama dari seluruh Alkitab, yaitu Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sesuai yang dikasih Tuhan, di sini ditegaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi ini berbicara tentang segala sesuatu, everything. Dan dari konteksnya kita tahu yang dibicarakan di sini adalah alam semesta. Alam semesta itu sendiri terkadang didefinisikan sebagai totalitas dari ruang, waktu, dan materi serta energi yang ada di dalamnya. Nah, jadi di dalam teks ini sebenarnya dinyatakan bahwa Allah adalah pencipta dari alam semesta. Ruang, waktu, materi, energi, dan semuanya yang kita lihat dan kita sebut sebagai alam semesta. Yang menarik adalah bahwa kata Allah yang dipakai di sini, Elohim, ya, itu menggunakan bentuk jamak. Tetapi kata menciptakan, bara, itu memiliki bentuk tunggal. Jadi pencipta dari segala sesuatu, pencipta yang agung dan maha besar itu adalah Allah yang esa. Ya, karena tadi dikatakan menggunakan bentuk tunggal, menciptakan. Jadi jelas bahwa Alkitab menyatakan bahwa Allah yang esa adalah pencipta. Dengan kata lain, dia adalah penyebab dari keberadaan alam semesta yang kita lihat dan kita tinggali saat ini. Nah, jadi berdasarkan teks Kejadian 1 ayat 1, kita tahu bahwa Allah adalah sebab, dan alam semesta adalah akibat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya itu. Kalau kita masuk ke dalam Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ketiga, yang berbicara tentang firman, pada mulanya adalah firman. Nah, ternyata dalam ayat yang ketiga dinyatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia, tanpa sang firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi dalam Injil Yohanes, firman itu adalah pencipta. Allah menciptakan alam semesta melalui firman-Nya yang kekal. Dan kita tahu dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, firman Allah yang kekal itu adalah Yesus Kristus. Karena kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-14 bahwa firman itu menjadi daging atau menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, saudaraku, jadi kita bisa simpulkan sekali lagi, teologi Kristen, Alkitab menyatakan Allah yang esa adalah sebab dari alam semesta yang merupakan akibat atau ciptaan. Allah adalah penyebab dan alam semesta adalah akibat. Allah adalah pencipta dan alam semesta adalah ciptaan. Sampai di sini kita belum menjawab ya pertanyaan, jika Allah menciptakan segala sesuatu, lalu siapakah yang menciptakan Allah? Nah, sekarang berdasarkan teks Alkitab itu, mari kita kombinasikan dengan penalaran atau akal budi yang juga Tuhan berikan bagi kita. Nah, ada beberapa cara untuk menanggapi pertanyaan ini. Namun dalam bagian ini saya hanya akan memberikan dua pendekatan saja. Yang pertama, yang paling mudah terlebih dahulu adalah pertanyaan, jika Allah mencipta segala sesuatu, lalu siapa yang mencipta Allah? Ini adalah pertanyaan yang memiliki asumsi yang salah di baliknya. Jadi ini adalah tanggapan kita yang pertama. Pertanyaannya memiliki asumsi yang salah. Asumsi yang salah di balik pertanyaan ini adalah bahwa setiap sebab harus memiliki sebab. Tadi saya katakan bahwa Allah adalah sebab, alam semesta adalah akibat. Lalu orang bertanya, kalau begitu siapakah yang menyebabkan Allah atau menciptakan Allah? Nah, asumsi di balik pertanyaan ini sekali lagi adalah bahwa setiap sebab harus juga memiliki sebab yang lain. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ini adalah sebuah asumsi yang salah karena sebenarnya hukum yang berlaku di dalam dunia ilmu pengetahuan adalah hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat menyatakan setiap akibat memiliki sebab. Jadi bukan setiap sebab harus memiliki sebab. Karena kalau setiap sebab harus memiliki sebab, maka hukumnya bukan lagi hukum sebab akibat,
tetapi menjadi hukum sebab-sebab. Dan itu bukanlah hukum yang diterima bahkan dalam komunitas ilmu pengetahuan. Nah, saudaraku, sebenarnya kita bisa menyatakan bahwa tidak masuk akal. Semua sebab harus memiliki sebab. Karena kalau semua sebab harus memiliki sebab, dan dalam hal ini Allah sebagai sebab juga harus memiliki penyebab, maka ini akan membawa kita pada rentetan sebab yang tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya, yang tak terbatas. Dan hal ini tidak nyata dan lebih masuk akal sebenarnya untuk mempercayai bahwa ada penyebab yang pertama, penyebab yang tertinggi, penyebab final, penyebab ultimat dari segala sesuatu. Nah, izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi atau analogi. Bayangkan misalnya di depan saudara ini ada kartu domino yang berdiri. Ya, kartu domino yang berdiri berjajar begitu ya. Dan kemudian ada satu yang jatuh dan kemudian ini menjatuhkan yang lain terus menjatuhkan yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu melalui cerita ini bahwa misalnya kartu domino A yang ada di sini jatuh, itu disebabkan oleh B. B disebabkan oleh C yang juga jatuh, menimpa dia. C disebabkan oleh D. Nah, kita tidak bisa membayangkan bahwa rentetan ini tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Dengan kata lain, setiap kartu domino ini dijatuhkan oleh kartu domino lain yang tidak ada ujungnya terus-menerus sampai tak terbatas. Kita sebenarnya lebih mudah membayangkan dan lebih masuk akal juga membayangkan bahwa ada satu kartu domino yang pertama yang jatuh terlebih dahulu dan itu kemudian menjatuhkan yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan penyebab yang pertama. Jadi kita adalah orang yang percaya pada hukum sebab akibat. Setiap akibat memiliki sebab. Alam semesta adalah akibat, jadi harus memiliki sebab. Dalam hal ini Allah. Tetapi tidak setiap sebab harus memiliki sebab. Karena kalau setiap sebab harus memiliki sebab, maka misalnya ini Allah dan kemudian ini penyebab Allah. Maka kita akan berkata, lalu siapa yang menyebabkan penyebab Allah? Dan kita akan berkata, misalnya A, ada satu lagi, entitas atau keberadaan. Lalu kita akan mengejar lagi, siapa yang menyebabkan A, B, dan seterusnya dan tidak ada ujungnya. Ini akan menjadi pembicaraan omong kosong yang tidak ada ujungnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, jadi kita percaya pada hukum sebab akibat, bukan hukum sebab-sebab. Dan kita lebih masuk akal untuk mempercayai keberadaan dari penyebab pertama daripada keberadaan dari penyebab dan penyebab, rentetan penyebab yang tidak ada ujungnya. Itu adalah cara kita menanggapi yang pertama, saudara-saudara. Nah, yang kedua adalah sebenarnya pertanyaan siapakah yang menciptakan Allah, ini sebenarnya bisa kita ubah, saudara-saudara, atau kita parafrase. Ya. Begini cara berpikirnya. Misalnya handphone di tangan saya ini adalah alam semesta, ini adalah alam semesta, dan ini adalah Allah. Allah menyebabkan alam semesta. Lalu kalau sudah bertanya, siapakah yang menyebabkan Allah? Mari kita berikan contoh A, sebuah keberadaan yang kita sebut A. Tetapi Anda pasti bertanya sekali lagi, siapa yang menyebabkan A? Saya jawab B. Dan seterusnya, C, D, E, dan Anda terus akan bertanya siapa yang menyebabkan sang penyebab ini. Nah, sebenarnya apa yang Anda ingin ketahui atau orang ingin ketahui ketika mengajukan pertanyaan itu? Yang ingin diketahui adalah apakah realitas yang paling awal. Jadi ketika kita bertanya tentang penyebab Allah, dan kalaupun ada, maka kita bertanya lagi apa penyebab dari penyebab Allah, dan seterusnya, maka yang kita ingin ketahui sebenarnya adalah apa atau siapa realitas keberadaan yang paling awal. Yang biasa disebut sebagai realitas ultimat, realitas final, realitas yang tertinggi. Nah, sebenarnya kalau kita memahaminya demikian, maka hanya ada 3 kemungkinan. Ya, 3 kemungkinan saja. Pertama, saudara, realitas yang paling pertama ya adalah ketiadaan, nothingness. Jadi tidak ada apa-apa. Lalu dari situ muncullah alam semesta. Misalnya, dari ketiadaan muncullah keberadaan misalnya alam semesta. Ini adalah kemungkinan yang pertama.
ketiadaan. Kemungkinan yang kedua adalah bahwa realitas yang pertama ini adalah sebuah keberadaan yang tidak berpribadi, impersonal. Misalnya materi, energi, atau katakanlah hukum gravitasi yang kadang disebut oleh Stephen Hawking. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keberadaan yang tidak berpribadi, artinya yang tidak memiliki pikiran, tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kesadaran, ini bisa menjadi kandidat dari realitas yang pertama, realitas yang tertinggi atau ultimat yang tadi kita bicarakan. Tetapi ada kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga adalah bahwa realitas yang paling awal, yang pertama dan tertinggi adalah keberadaan yang berpribadi, yaitu sebuah keberadaan yang memiliki pikiran, kehendak, dan bahkan kesadaran. Nah, inilah yang kita sebut sebagai Allah. Jadi ketika kita bicara tentang Allah, kita sebenarnya sedang membicarakan tentang keberadaan yang memiliki pikiran, mind, memiliki kehendak, will. Dan tiga kandidat ini sebenarnya adalah opsi-opsi yang tersedia untuk menjelaskan realitas yang pertama. Sekali lagi, yang pertama adalah ketiadaan, nothingness, atau keberadaan yang tidak berpribadi, impersonal, gitu ya. Atau yang ketiga adalah keberadaan yang berpribadi, personal. Dan ini adalah Allah. Nah, mari kita berikan evaluasi secara cepat saja, ya, karena waktu yang singkat. Saudaraku, bagaimana dengan kemungkinan yang pertama? Bahwa realitas yang paling ujung, yang paling awal adalah ketiadaan. Nah, komentar saya adalah sangat jelas bahwa ketiadaan tidak bisa menghasilkan keberadaan. Ya, keberadaan tidak mungkin muncul dari ketiadaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang nothingness, ketiadaan, maksud kita adalah benar-benar ketiadaan. Nah, ketiadaan yang mutlak semacam ini tidak mungkin menghasilkan keberadaan. Ya, out of nothing, nothing comes. Dari ketiadaan ya munculnya ketiadaan. Tidak bisa something muncul dari nothing. Jadi mari kita tinggalkan opsi yang pertama. Opsi yang kedua adalah keberadaan yang tidak berpribadi. Misalnya materi, energi, hukum gravitasi, dan seterusnya. Nah, ini adalah kandidat yang kedua dari realitas yang tertinggi. Nah, yang menarik adalah kalau kita percaya hal ini, kalau kita percaya keberadaan yang pertama adalah materi misalnya atau energi atau apapun, maka kita melihat produknya saat ini, produknya alam semesta di dalamnya ada planet bumi dan ada manusia, saudara dan saya yang mendengarkan ceramah ini. Dan manusia memiliki properti atau ciri-ciri, satu memiliki pikiran, manusia memiliki kesadaran, dan manusia juga memiliki kehendak. Manusia bahkan memiliki moralitas yang membedakannya dengan binatang atau tumbuh-tumbuhan atau materi. Karena materi seperti handphone saya tidak memiliki moralitas. Handphone saya tidak bisa disebut ini adalah handphone yang baik atau jahat. Tidak, karena baik dan jahat itu bicara tentang moralitas. Ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena manusia memiliki pikiran, kesadaran, kehendak, dan moralitas, dan manusia termasuk di dalam alam semesta ini, maka kita melihat bahwa keberadaan yang tidak berpribadi, yang tidak punya pikiran, yang tidak punya kehendak, yang tidak punya moralitas seperti materi, energi, dan juga gravitasi, misalnya hukum-hukum fisika lainnya, itu tidak cukup masuk akal untuk menjelaskan kemunculan dari manusia yang berpribadi. So, aku coba bayangkan, mana yang lebih masuk akal? Laptop menciptakan manusia atau manusia menciptakan laptop? Tentu saja manusia menciptakan laptop. Laptop itu tidak berpribadi, tidak memiliki pikiran, kesadaran, moralitas. Nah, karena laptop tidak berpribadi dan manusia berpribadi, tidak masuk akal bahwa yang tidak berpribadi menghasilkan yang berpribadi. Oleh karena itu, saya percaya penuh bahwa lebih masuk akal untuk percaya bahwa realitas yang tertinggi, yang pertama kali, yang paling awal yang kita bicarakan, adalah realitas yang juga berpribadi. Itulah yang kita percayai sebagai Allah. Oleh karena Allah memiliki pikiran, moralitas, Allah memiliki kehendak,
dan Allah berelasi di dalam pribadi, misalnya antar pribadi dalam Trinitas, itulah sebabnya dia menciptakan manusia, dan manusia yang adalah gambar dan rupa Allah, kita, saudara dan saya, kita memiliki pikiran, moralitas, kehendak, dan kita bisa berelasi. Jadi kita mencerminkan Allah. Kita berpribadi, personal, karena Allah atau penyebab kita yang pertama, personal. Sampai di sini saya menutup dan menyatakan, jadi pertanyaan, siapakah yang menciptakan Allah? Jika Allah menciptakan segala sesuatu, bisa kita tanggapi secara cepat dengan dua pendekatan dalam ceramah singkat ini. Pertama, itu adalah pertanyaan yang memiliki asumsi yang salah, yaitu mengasumsikan hukum sebab-sebab. Bahwa setiap sebab harus memiliki sebab. Kebenarannya adalah hukumnya bernama hukum sebab akibat, bukan hukum sebab-sebab. Dan Allah adalah sebab. Dan sebagai sebab, Allah tidak harus memiliki sebab. Saudara. Yang kedua, kita tadi mengatakan bahwa pertanyaan siapakah yang menciptakan Allah adalah pertanyaan tentang apakah realitas yang tertinggi, yang paling awal, ya, realitas final. Dan kita sudah memberikan 3 kemungkinan, yaitu ketiadaan atau keberadaan yang tidak berpribadi atau keberadaan yang berpribadi. Dan saya sudah menjelaskan secara cepat bahwa lebih masuk akal Allah yang berpribadi menciptakan manusia yang berpribadi daripada manusia dan alam semesta muncul dari ketiadaan, itu tidak masuk akal sama sekali, atau manusia yang berpribadi muncul dari materi dan kemudian berevolusi secara kosmologis, lalu secara biologis, dan akhirnya menghasilkan manusia yang berpribadi. Itu tidak cukup masuk akal, karena yang tidak berpribadi tidak menghasilkan yang berpribadi. Terima kasih. Itu kira-kira penjelasan singkat saya, dan saya mengatakan bahwa sebenarnya kekristenan itu melangkah lebih jauh. Bukan hanya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu atau alam semesta ini, termasuk planet bumi kita, tetapi Allah, tadi saya bacakan, sudah saya kutip dalam Yohanes 1, ya, sudah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Dan Allah bukan hanya menciptakan, Yohanes 1 ayat 3, tetapi Sang Firman yang kekal itu telah menjadi manusia dan pernah datang ke dalam dunia, Yohanes 1 ayat 14, dan diam di antara kita. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya serahkan kembali. Wah, terima kasih sekali Pak Bejo. Kebenaran yang luar biasa yang sudah kita dengar, meski waktunya cukup pendek, tetapi dengan ringkas disampaikan, dijabarkan, dan saya pikir ini perlu khusus waktu yang lebih lama daripada ini untuk mendengar atau belajar tentang bagian ini, Pak Bejo. Nah, kalau saya pikir begini, Pak, ketika tadi Bapak menjelaskan bahwa memang lebih masuk akal, dan saya menangkap hal itu lebih masuk akal yang ada menciptakan yang tidak ada daripada ketiadaan lalu mengadakan yang ada. Atau sama seperti tadi Pak Bejo sampaikan bahwa tidak mungkin alam semesta ini menciptakan dibentuk atau tercipta dari sesuatu yang tidak ada. Dan itu kan sangat masuk akal, Pak. Tapi pertanyaannya begini, Pak. Kenapa atau mengapa ada banyak orang yang menjadi ateis atau tidak percaya kepada adanya Tuhan itu, Pak? Boleh Bapak sampaikan, Pak? Terima kasih, Pak. Ini adalah pertanyaan yang relevan juga, karena saat ini jumlah kelompok non-religius, unaffiliated, yang tidak berafiliasi pada agama apapun atau tidak beragama apapun, itu di dunia kurang lebih 1,1 miliar dari kurang lebih 7 miliar umat manusia. Nah, di antara 1,1 miliar itu ada yang ateis, ada yang tidak tahu Tuhan ada atau tidak, agnostik, ada yang percaya Tuhan tapi tidak mau beragama apapun. Nah, itu kalau di total kurang lebih 1,1 miliar, dan itu berarti lebih dari populasi umat Hindu yang kurang lebih 1 miliar. Jadi kelompok umat Hindu itu masih dikalahkan secara jumlah dengan kelompok orang yang tidak beragama. Gitu. Nah, jadi cukup banyak ateis ya di sekeliling kita. Pertanyaan mengenai mengapa ada banyak orang memilih menjadi ateis? Kalau kita sorot dari perspektif teologi dan Alkitab, jawaban cepatnya adalah dosa. Jadi sebenarnya Allah menyatakan dirinya melalui wahyu umum.
alam semesta, ya, ciptaan. Melalui alam semesta kita seharusnya mengetahui bahwa ada pencipta, ada Allah, sang desainer dari alam semesta ini, ya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa manusia itu menindas kebenaran itu, ya, pengetahuan tentang Allah itu ditindas, dan tentu ini disebabkan akarnya karena dosa. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, jadi mengapa manusia yang berdosa menolak keberadaan Allah? Ini bisa kita tanggapi dengan cara berikutnya. Karena manusia yang berdosa seringkali tidak mau tunduk kepada Allah, jadi secara moral mereka menginginkan kebebasan, freedom, otonomi, tidak mau tunduk kepada Allah. Sehingga dosa sebagai akar memunculkan pemberontakan secara moral, menginginkan hidup yang bebas, karena kalau Allah ada, hidup manusia tidak bisa seenaknya. Harus mengikuti aturan Allah, kira-kira demikian. Ini yang ditakutkan oleh ateis. Sehingga mereka yang menginginkan kebebasan, misalnya kebebasan moral dan kebebasan hidup, apapun bentuknya itu, mereka cenderung tidak suka dengan figur otoritas, yaitu Allah. Jadi Pak, tadi saya menjelaskan secara spiritual, akar dari ateisme adalah dosa, dan seringkali ini juga terkait dengan moral, yaitu manusia menginginkan kebebasan moral sehingga tidak mau tunduk kepada Allah. Tetapi ada alasan lain mengapa orang menjadi ateis. Beberapa buku yang saat ini telah terbit, para peneliti dan penulis buku, ya, akademis, telah menunjukkan bahwa salah satu pencetus dari orang menjadi ateis juga adalah memiliki ayah khususnya atau orang tua yang buruk atau otoriter. Jadi ada satu buku misalnya berjudul Fate of the Fatherless, ya, dikarang oleh Paul Fitts. Nah, di dalam buku itu ditunjukkan bahwa para tokoh ateis, ya, itu banyak sekali yang memiliki problem dengan orang tuanya, khususnya dengan ayah. Logikanya begini, kalau Anda dibesarkan dalam keluarga yang di mana ayah itu sangat kejam, keras, gitu ya, dan Anda dibesarkan seperti itu sebagai seorang anak, maka Anda akan cenderung benci kepada ayah, figur otoritas ini, ya, atau Anda akan menolak, dan Anda akan kepahitan, dan seringkali kebencian, penolakan Anda terhadap ayah atau bapa biologis kita, itu kita proyeksikan secara psikologis kepada Allah. Jadi kebencian kita kepada bapak biologis kita, itu juga kita arahkan kepada Allah, Bapa surgawi. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk diketahui oleh para orang tua bahwa pendidikan anak yang salah itu bisa memicu dan menjadi salah satu faktor untuk anak juga membenci Bapa surgawi. Kalau mereka membenci Bapa mereka di dunia, ada kecenderungan juga, tidak mutlak, ya, tapi ada kecenderungan dan potensi untuk membenci juga Bapa surgawi. Nah, kira-kira demikian Pak, itu bicara tentang akar, tetapi saya harus berikan komentar tambahan, ya. Mohon maaf ini agak panjang sedikit. Sebagian ateis mungkin adalah orang yang punya keluarga yang baik-baik saja, orang tua yang baik. Sebagian ateis mungkin mengatakan, enggak kok, saya kalau Allah memang ada dan bukti-buktinya kuat, saya bersedia untuk percaya. Saya bukan menginginkan kebebasan moral, misalnya. Nah, sebagian ateis mungkin berpikir demikian. Dan saya percaya, ya, dan ada orang-orang yang seperti itu. Nah, untuk para ateis yang demikian, saya mendorong untuk boleh berkenalan dengan argumentasi keberadaan Allah, ya. Saya mendorong saudara untuk membaca Alkitab. Yang pertama, saya mendorong saudara untuk berkenalan dengan apologetika, ya, ilmu pembelaan iman Kristen, dan berkenalan dengan argumentasi keberadaan Allah, misalnya argumentasi kosmologis, argumentasi teleologis atau dari desain, argumentasi moral, bahkan argumentasi historis atau sejarah, misalnya kebangkitan Yesus Kristus. Karena kalau Yesus bangkit dari antara orang mati, maka itu juga turut membuktikan keberadaan Allah. Nah, saya mendorong saudara untuk mencari tahu itu, dan saya menghargai kalau ada di antara para pendengar yang belum percaya atau tidak percaya kepada Tuhan, mari terus mencari kebenaran, gitu ya. Mari terus mencari kebenaran, dan kita minta juga semoga Tuhan menolong kita dalam pencarian itu. Minimal kami juga sebagai orang Kristen mendoakan.
Sedikit sharing, saya dibesarkan dari keluarga bukan Kristen. Ya. Jadi saya dulu agnostik, Pak, gitu kira-kira. Jadi saya berusaha untuk memahami kalau ada teman-teman yang agnostik maupun ateis. Terima kasih, itu tanggapan cepat saya. Wah, terima kasih sekali Pak. Ini sebenarnya tadi dalam pikiran saya juga hendak bertanya sesuatu yang sebenarnya barusan saja Pak Bejo sampaikan atau jawab. Karena saya tadi berpikir bahwa, oh berarti eh, tidak semua kaum ateis itu tidak percaya Tuhan karena saya pikir tadi karena mungkin mereka punya argumentasi yang kuat secara teori atau kepandaian begitu ya. Ternyata juga ada pengalaman-pengalaman yang terjadi dan saya pikir ini berarti tidak terbatas dengan hal-hal itu. Benar. Jadi lebih luas lagi. Pak, Wah, terima kasih sekali Pak Feby, bolehkah Pak. saya menambahkan sedikit karena komentar Bapak itu memicu saya untuk ingin menambahkan sesuatu tentang. Pak. Baik, begini Pak. Jadi satu kali saya seminar di sebuah gereja dan topiknya adalah tentang keberadaan Allah. Ya, kalau tidak salah ingat topiknya adalah who made God juga. If God made everything, jikalau Allah mencipta segala sesuatu, lalu siapa yang mencipta Allah? Who made God? Jadi ceramahnya tidak singkat seperti ini, tidak 20 menit, 30 menit seperti ini, tapi dari pagi sampai sore, 4 sesi. Oke, ini di kota Jakarta, saya ingat sekali. Nah, di akhir dari sesi, ada seorang pemuda yang berdiri dan kemudian dia berkata begini, saya tidak bisa lupa pengalaman ini. Dia berkata begini, baik Pak, terima kasih buat penjelasannya, menurut saya masuk akal. Masuk akal bahwa Allah ada setelah mendengarkan penjelasan 4 sesi dari pagi sampai sore. Tetapi dia berkata di depan banyak orang, ya ratusan orang, tetapi saya tetap tidak percaya Allah. Wow, ini menarik sekali bukan? Karena dia berkata bahwa penjelasan saya masuk akal, tetapi dia berkata saya tetap tidak percaya Allah. Pikirkan itu. Jadi kemudian saya bertanya kepada dia, ya, saya bertanya, andai kata kamu boleh pilih, dan saya sering bertanya ini kepada mahasiswa saya, begitu ya, waktu saya mengajar jadi dosen, andai kata kamu boleh pilih, Allah ada atau Allah tidak ada, kamu pilih yang mana? Andai kata ini adalah pilihan kita. Kita yang memutuskan Allah ada atau tidak ada. Kita pilih yang mana. Nah, sebagian orang akan dengan jujur di dalam hatinya memilih Allah tidak ada. Nah, kalau dia memilih Allah tidak ada, saudara-saudara, artinya dia memang tidak mau Allah ada, maka argumentasi apapun yang kita berikan kepada dia, seringkali memang tidak akan bisa meyakinkannya. Karena ini bukan masalah intelektual, tapi masalah hati dan masalah moral atau kemauan. Jadi Pak, kita tidak boleh berpikir bahwa alasan utama itu adalah intelektual. Saya percaya akar dari masalah ateisme adalah moral, ya. Tetapi tentu saja ada orang-orang ateis yang saat ini ateis, tapi dia juga terbuka dan mau mencari kebenaran. Nah, saya percaya orang-orang seperti itu harus dihargai sekali posisinya dan kita harus bisa juga bergaul dengan saudara-saudara seperti itu dan gereja harus bisa melayani dengan baik. Itu kepercayaan saya. Terima kasih. Wah, terima kasih sekali Pak. Ini tambahan yang juga membuka wawasan saya nih Pak. Semakin juga kita dipanggil untuk mengasihi saudara-saudara kita yang sedang berada dalam posisi atau kondisi itu yang pasti juga membutuhkan jawaban secara intelektual. Terima kasih Pak, dan betul apa yang saya tebak awal karena seperti tema seperti ini seharusnya di materi atau di seminar khusus ya, karena keterbatasan waktu. Mungkin satu pertanyaan terakhir Pak ya dari yang saya perlu sampaikan. Jadi kalau dulu saya belajar tentang teori Big Bang itu misalnya saya nggak tahu apakah anak-anak sekarang sudah juga diajarkan. Pada waktu itu saya SMP kelas 1 diajarkan, kelas 1 atau kelas 2 SMP diajarkan tentang teori Big Bang dan itu membuat saya tercengang juga. Dan karena SMP jadi sedikit percaya dengan teori itu karena itu lebih masuk akal dibanding dengan apa yang saya baca di Alkitab begitu ya. Nah Pak, kalau misalnya ini misalnya saja, apa ketika teori evolusi atau Big Bang itu benar, apakah itu membuktikan Allah tidak ada, Pak? Baik. Sekarang waktu kita terbatas, izinkan saya fokus kepada Big Bang saja ya. Karena tadi Bapak menyebutkan tentang Big Bang dan evolusi, tapi keterbatasan saya memilih fokus kepada Big Bang.
Nah, sebenarnya saya menyebut Big Bang ini sebagai sebuah hipotesa daripada sebuah teori yang sudah terbukti. Saya sendiri terbuka dengan hal ini, ya. Sebenarnya ada banyak kesalahpahaman di kalangan orang Kristen. Izinkan saya menjelaskannya secara cepat. Apa yang dimaksudkan dengan Big Bang atau dentuman besar, ledakan dahsyat. Jadi menurut hipotesa ini, alam semesta itu memiliki permulaan. The universe had a beginning. Jadi alam semesta tidak kekal, tetapi alam semesta memiliki permulaan. Permulaannya kalau dihitung dari sekarang menurut banyak textbook itu dinyatakan kurang lebih 13,7 miliar tahun yang lalu. Jadi alam semesta yang saat ini kita hidup di dalamnya, yang besar sekali ini sebenarnya dimulai dari sebuah ledakan 13,7 miliar tahun yang lampau. Ledakan inilah yang disebut dengan Big Bang, permulaan dari alam semesta. Dan ledakan ini, kalau namanya ledakan berarti ada materi yang meledak. Berasal dari materi yang sangat kecil, sangat panas. Dan ledakan ini sekali lagi tidak berada di dalam alam semesta. Justru ledakan inilah yang menghasilkan permulaan ruang dan waktu, dan alam semesta tercipta dari ledakan ini. Kira-kira begitu. Ini adalah hipotesa Big Bang yang saat ini dipakai dan diterima secara umum dan luas di kalangan ilmuwan sebagai sebuah bahkan teori yang standar di dalam ilmu pengetahuan yang diterima oleh mayoritas orang. Nah, saudaraku, secara mengejutkan sebenarnya hipotesa ini sepakat dengan Alkitab bahwa alam semesta memiliki permulaan. Nah, ini menarik sekali. Jadi kita sebagai orang Kristen jangan terburu-buru tanpa memahami lalu menolak misalnya Big Bang. Karena sebenarnya Big Bang menegaskan bahwa alam semesta memiliki permulaan. Alam semesta tidak kekal. Kalau kita belajar sejarah, banyak ateis sebelum abad 19 percaya alam semesta itu kekal. Tapi justru karena hipotesa Big Bang ini, justru dinyatakan alam semesta memiliki permulaan. Tapi tunggu dulu, kalau alam semesta memiliki permulaan, ini justru lebih cocok dengan Alkitab. Karena Alkitab menyatakan bahwa alam semesta memiliki permulaan. Alam semesta tidak kekal. Dan poin yang berikutnya adalah, kalau alam semesta memiliki permulaan, dan dalam hipotesa Big Bang itu adalah materi asal yang sangat panas, yang sangat padat dan meledak dan mengembang, menghasilkan alam semesta, dan ini proses ini disebut evolusi kosmologis, cosmological evolution, yang berbeda dengan evolusi biologis, ya yang seringkali kita bicarakan, Charles Darwin. Maka kalau ini memiliki permulaan, kita bisa bertanya, dari mana asal materi yang pertama yang meledak itu? Dan justru ini kembali pada penjelasan saya semula. Penjelasan saya semula menyatakan tidak masuk akal ketiadaan menghasilkan keberadaan. Atau dengan kata lain, tidak masuk akal ketiadaan menghasilkan materi yang kecil, yang panas dan padat ini, lalu menghasilkan alam semesta. Karena ketiadaan tidak bisa menghasilkan keberadaan. Oleh karena itu, kita percaya, kalaupun Big Bang itu benar, ya, maka itu tidak membuktikan bahwa Alkitab salah atau tidak membuktikan bahwa Allah tidak ada. Karena tetap diperlukan penjelasan dari mana materi asal yang pertama meledak itu. Dan jauh lebih masuk akal bahwa ada Allah yang menciptakan materi itu dan menghasilkan proses penciptaan alam semesta daripada ketiadaan menghasilkan keberadaan materi itu dan kemudian berproses menjadi alam semesta. Jadi, menurut saya, Big Bang bukan ancaman bagi kekristenan, dan justru sebenarnya kita bisa menganalisis bahwa Big Bang juga tidak membuktikan bahwa Allah tidak ada, karena tetap diperlukan penyebab yang pertama. Terima kasih, itu tanggapan cepat saya, Pak.